Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kerajaan Allah walaupun itu suatu anugerah dari Allah, tetapi pemberiannya kepada kita itu dilakukan dengan sebuah proses. Apa yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil itu boleh dikatakan baru sebagian proses. Bagaimana keselamatan kerajaan Allah itu dihadirkan, diberikan oleh Allah kepada kita. Ada keterbukaan hati Allah, ada kerendahan hati Allah yang perlu juga tanggapan dari umat manusia. Belum nanti bagaimana keselamatan itu terjadi melalui peristiwa salib, melalui peristiwa kebangkitan. Namun proses ini tetap terus berjalan. Orang sambil mempersiapkan diri untuk menyambut kerajaan Allah itu, sebetulnya sekaligus juga dia dipersiapkan dirinya, hatinya, hidupnya. Segala sesuatunya ada prosesnya, dan prosesnya ini berjalan dengan baik. Kalau hari ini gereja sedunia itu memperingati Hari Pangan Sedunia, yang sebetulnya tepatnya jatuh pada tanggal 16 Oktober, tapi dirayakan di hari Minggu yang paling dekat, yaitu hari ini. Gereja secara khusus tahun ini menyoroti tema Hari Pangan Sedunia itu adalah pertanian, penyedia pangan bagi semua. Gereja mengajak kita untuk menjadi sadar bahwa makanan yang kita makan, yang menghidupi diri kita ya, itu tidak ada dengan tiba-tiba. Allah tidak menciptakan nasi di depan mulut kita yang tinggal caplok langsung kita kenyang. Tetapi ada proses yang begitu panjang. Dan dalam proses yang begitu panjang itu, seringkali ada pihak-pihak yang terlalaikan untuk dihargai. Melalui tema yang hari ini dinyatakan, gereja ingin mengajak kita semua menyadari bahwa pertanian yang paling dasar itu adalah pihak yang seringkali terlalaikan untuk dihargai. Mereka yang seharusnya menjadi dasar, tapi seringkali kalau bicara soal ekonomi, mereka yang paling kecil mendapat keuntungannya. Pertanian, penyedia pangan bagi semua. Ya. Orang kemudian bisa saja menyalahkan ini sistem ekonominya memang seperti itu sih. Gereja mengajak kita untuk menjadi sadar ini bukan persoalan ekonomi. Menyediakan pangan itu adalah kebutuhan hidup setiap insan. Maka tidak pernah boleh dikalahkan oleh pasar. Tidak boleh kemudian pasar memberlakukan kekuasaannya semena-mena terhadap persoalan pangan. Maka memang ada tuh ya hukum siapa yang berani menyimpan bahan pangan, apalagi ketika sedang kesulitan akan dihukum. Minyak goreng kesulitan, ternyata ada yang menimbun minyak goreng sampai berapa begitu, akan dihukum. Karena bukan persoalan ini kan milik saya menyimpan. Bukan persoalan ekonomi belaka, tetapi ini persoalan hak hidup penyedia pangan itu. Dari kemarin sore, tadi pagi, mungkin nanti juga akan masih tersedia, ada beberapa benih pangan sederhana yang disediakan oleh gereja. Ada cabai, ada bawang merah, bawang putih, atau apapun juga. Umat ditawari, silahkan. Gunanya untuk apa, Pastor? Paling tidak Bapak Ibu Saudara pernah merasakan bagaimana berproses. Untuk makan satu cabai, satu cengek itu aja prosesnya begitu lama. Ya. Untuk membuat sambal
yang sekali hap gitu ya, yang membuat Bapak Ibu Saudara makan dengan lahap itu ya, prosesnya menjadi begitu panjang. Paling tidak Bapak Ibu Saudara itu mengalami berproses itu. Dan dengan berproses itu, kesabaran, keterbukaan hati, kepercayaan kepada Allah diungkapkan. Apakah setiap kali saya nanam gitu langsung hidup? Belum tentu. Saya juga enggak yakin nanti siapa saja yang mengambil ini semuanya akan hidup. Belum tentu. Ya, kadang-kala orang tangannya dia dingin sih pastor, jadi bisa semua yang ditanam hidup, tangan saya panas. Ya enggak tahu juga. Ada misteri juga di situ. Ya, ada misteri juga di situ. Maka diungkapkan juga pertanian, penyedia pangan itu bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan ungkapan iman. Karena senantiasa berpadu juga dengan misteri Allah, sang kehidupan itu sendiri. Ini baru dari tingkat secara umum. Tingkat secara kebijakan memang, secara gereja, institusi pun juga akan mengusahakan itu. Karena persoalan pertanian itu juga persoalan politis, persoalan hukum, dan lain sebagainya. Ya. Karena kaitannya itu menjadi begitu banyak. Ya. Ini juga mempersiapkan tahun depan. Kalau fokus pastoral tahun ini, fokus pastoral tahun kita tahun ini tuh tahun apa? Hah? Tahun ini? Fokus pastoral Keuskupan Bandung tahun ini? Belum diakhiri aja udah lupa. Padahal udah mau berubah. Sukacita hidup berbangsa. Nanti akan diakhiri di akhir bulan November ketika kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Masa Advent kemudian kita akan diajak masuk ke fokus pastoral yang baru. Sukacita, ekonomi kreatif. Itu untuk 1 tahun ke depan. Nah, bagaimana kekuatan pangan ini kita menghargai? Bapak Ibu Saudara membiasakan juga, anak-anak juga, kalau makan selalu habis. Itu salah satu cara kita menghargai pangan. Nah, salah satu cara menghargai pangan, kalau makan habis. Nah, pernah di suatu gereja dalam pesta begitu diputuskan, pokoknya nanti potongan ayamnya itu dibuat kecil-kecil saja, supaya kalau orang ngambil, ambillah sesuai kemampuanmu. Kan biasanya potongannya gede-gede gitu ya, dari paha sampai kaki gitu ya, gede-gede itu. Hanya dimakan satu gigitan, yang lainnya enggak enak. Banyak yang protes, gerejanya pelit, ngasih makan potongan ayam aja kecil-kecil. Maksudnya tidak seperti itu. Boleh kamu mengambil 2, 3, 4 potong, boleh, habiskanlah. Maka melalui Hari Pangan Sedunia ini, kita sungguh-sungguh diajak untuk menghargai pangan kita. Setelah Ekaristi, silakan nanti boleh mengambil bibit-bibit yang ada, tanamlah dengan seksama, hayatilah prosesnya itu. Ya. Di GOR juga akan ada lingkungan-lingkungan yang berjualan makanan, hasil karya yang beraneka ragam. Nikmatilah, bersyukurlah, panenan yang berlimpah. Ya. Maka tadi kalau dalam doa pembuka, ya, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini, ya, nikmatilah yang di dunia ini. Selama ada perjamuan di dunia ini, nikmatilah itu. Termasuk perjamuan yang diadakan Tuhan, yang suci, yaitu perjamuan Ekaristi.
Perjamuan Ekaristi pun juga menjadi mengambil bagian dari alam untuk menjadi bagian pokoknya. Roti dan anggur itu adalah hasil karya alam. Dan itu dipersembahkan. Bersama itu pula persembahan diri kita, syukur kita satukan dengan roti dan anggur itu. Materi alam yang dipilih langsung oleh Yesus sendiri untuk menjadi personifikasi dirinya. Untuk mempersonkan dirinya. Dipilih oleh Yesus agar kita boleh menyatukan segala sesuatunya di situ. Maka baik, mari kita berproses segala sesuatunya, dan itu memerlukan keterbukaan, memerlukan kesabaran, memerlukan kerendahan hati. Satu hal lagi yang juga disinggung oleh kitab suci hari ini, persoalan pakaian. Apakah kita kalau beribadat di gereja sudah memakai pakaian yang pantas? Kalau saya mikir-mikir itu kayaknya hanya di gereja Katolik ya yang tidak mempunyai pakaian gereja gitu ya. Semuanya itu, semua agama memiliki pakaian gerejanya ya, pakaian ibadatnya. Kalau mau beribadat pakaiannya itu seperti ini. Hanya di gereja Katolik ya enggak ada. Gereja mau kaosan, mau pakai batikan, mau pakai jas-jasan, mau pakai sarungan, mau pakai apapun juga, gitu. Ya, maka seringkali kemudian ada berbagai jadwal. Nanti setelah ke gereja kita pergi ke mall ya. Maka yang dipersiapkan adalah makainya pakaian mall. Karena gereja hanya lewat saja. Ya. Pakaian mengungkapkan tanggapan kita. Pakaian mengungkapkan apa yang ada dari dalam diri kita. Maka ungkapkanlah itu dengan seksama. Ya. Memang tidak segalanya, yang penting kan hatinya, percaya, saya percaya, yang penting hatinya, Saya hanya mengatakan, ungkapkanlah isi hatimu itu dengan pakaianmu yang baik, yang pantas ketika menghadap Tuhan. Ungkapkanlah dengan baik. Ya, biarkanlah apa yang terungkap secara luar dan juga yang di dalam itu baik. Ya. Kita diundang dan diajak untuk menanggapi. Ada panggilan, ada jawaban, tetapi toh akhirnya bukan hanya sekedar suatu aksi dan reaksi, tetapi akhirnya menjadi aksi dari Allah dan juga ditanggapi aksi dari kita juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang marilah kita berdiri, kita teguhkan kembali